Sudah siap. Mbak siapa tadi? Tor, kasih motor. Bikin namanya Farah Buka sama chat ke sana. Sama, kalau mau sibuk ini kita semua punya kepentingan, punya kesibukan. Sibuk, semua punya sibuk. Sibuk ngopi, sibuk sama teman-teman, sibuknya banyak. Jadi diperjelas Recording in progress. Jadi untuk yang sebelum kemarin kan jelas tempat diskusi kan, itu nanti saya kasih tugas lainnya. Ini kan jadi tugas sekarang. Jadi kamu tugas pasnya itu nggak usah capek-capek nulis, capek-capek mikir, cuma mengumpulkan video ini saja. Saya malas-malas teman. Ya gini ya. Awal yang pertama kita kajian tentang Khobarnya dan tawabin ya. Khobarnya dan tawabin. Inna itu punya penamaran Nasibisma Watarfam Khobar ya. Jadi Inna Muhammadan Qawmimun. Inna kesalahan jilan huruf tawkid mananya sungguh jadi huruf nasibisma. Selanjutnya tawaduk ini saya singkat saja. Tawaduk itu adalah panggilan sopir bandara. Mana itu namanya ya, bukan saya juga ya. Ikhwan yang telah sudah datang. Ikhwan yang telah sudah datang. Yang telah ini namanya Ikhwan ini menakut. Ikhwan yang telah sudah datang. Maka kita tidak ada bukti ada sababi. Tapi itu menjelaskan manfaat secara langsung. Ikhwan yang telah sudah datang. Yang telah siapa? Ikhwan. Ya, menjelaskan langsung. Kalau sababi, misalkan yang presentator cewek sama Yurida dari Ayu Ibu sing Ayu siapa? Itu nasa dari Ibu itu nasa Muhammad yang ibunya pandai sudah datang. Yang pandai siapa? Ibunya. Tapi masih sampai Muhammad. Sampai dari Yuridanya. Apa yang mau Yurida? Itu mana? Terkait dengan persyaratan nanti kita bisa perhatikan kita jawab. Selanjutnya adalah taukid itu adalah penguat. Contoh misalnya Iwan tadi ditanya sama Yurida, Wan kok telat anakku ini, aku gridu dewe, aku ini sibuk sendiri. Enggak, aku ini mawan Yurida, sedih saya. Galau. Apa? Uang makan kucing. Dia sedihmu, galaumu itu kenapa? Kok iso uang mangan kucing ngayam geprek enak? Iso uang mangan kucing ya apa ceritanya?
Karena itu kan khariqul ada, perkara yang di luar kebiasaan. Mana pernah lihat orang makan kucing? Kan tidak pernah. Lalu Iwan bilang, tenan nih. Kata tenan itu tauhid tertinggi itu adalah qasam, sumpah. Makanya kamu kalau di dalam Al-Quran kalau kamu temui Allah bersumpah, berarti Allah itu sedang marah. Allah itu sedang marah. Contoh di Yasin, wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah, wal Qur'ani, demi Al-Quran. Ya. Itu Allah lagi marah. Lalu setelahnya ditaukiti sama Allah. Di awal sudah kosam itu tauhid tertinggi sudah. Ya. Terus setelahnya masih ada tauhid. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad. Inna itu tauhid kan? Ya. Kamu itu isinya inna. Laminal mursalin, kabarnya inna. Ya. Laminal mursalin, lamnya tauhid lagi. Jadi sebelumnya sudah kosam, setelahnya ada dua tauhid. Allah lagi marah. Asbabun nuzulnya apa? Orang-orang kufar saat itu tidak percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Makanya sesungguhnya kamu Muhammad innaka laminal mursalin. Benar-benar seorang Rasul. Karena Rasulullah saat itu kan dituduh sebagai tukang dongeng. Karena banyak menceritakan, mengisahkan kisah-kisah Nabi Rasul masa lampau, kisah Nabiullah Ibrahim, Nabi Isa dan sebagainya, Nabi Adam. Sebagainya. Kayak contoh sederhana tadi ya, bahwa kosam itu adalah tauhid tertinggi. Iwan sudah bilang, Yurida, aku ini belum mangan kucing, kan dia percaya Yurida. Siapa masuk tenan nih, tenan itu sudah tauhid. Ya. Yurida sih gak percaya. Orang bla 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 bla. Sudah mulai bahasa Koreanya itu Iwan sudah cermat. Lalu Iwan bersumpah, wallahi. Itu benar cermat nang Yurida mulai gak percaya ya. Gak Yurida saking lecok lanang tiba. Sambil ngomong wallahi demi Allah Yurida aku membela uang makan kucing. Itu maksudnya ya. Jadi kosam itu muhatab ini gak percaya ya. Lawan bicara kita itu gak percaya. Maka kita tahu dikit saja masih gak percaya pakai kosam. Pakai kosam, pakai sumpah. Jadi kalau kamu baca Quran, kok di dalam Al-Quran yang kamu baca misalkan itu Allah bersumpah, berarti Allah lagi marahin. Atau menunjukkan perkara itu adalah perkara yang sangat penting. Wal asri, demi waktu Allah bersumpah dengan waktu. Ya, waktu itu makhluk. Ya, tempat itu makhluk. Arah itu makhluk. Kita ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa Allah itu tidak diliputi arah dan tempat. Beda nggak saya dengan sampean ini? Saya sekarang ada di sebelah mana ini? Sebelah selatan ya. Saya ada di sebelah selatannya, kamu siapa namanya? Habibi. Saya ada di sebelah selatannya Habibi. Habibi ada di sebelah utara saya. Saya dan Habibi dan kita semua sekarang ada di salah satu gedung FTIK di gedung 402. Kita bertempat. Saya ada di sebelah selatan sampean ada di sebelah utara saya, kita berarah. Diliputi arah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena kalau biaran Allah misalkan ikut ayat Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy bertempat. Kalau teman-teman Wahabi itu mengistilahkan istiqrar, ya, netep nang arsy. Pertanyaannya adalah arsy itu kan makhluk. Lalu sebelum Allah menciptakan arsy, Allah di mana?
Longgone nang kalau Allah itu duduk di atas arsy kayak raja duduk di atas singgasananya, berarti hukumnya Allah iki ambek arsy iki koyoke gedean arsy berarti ya. Itu kan rusak sudah. Akidahnya rusak ya. Kok iso nyasar ngebopong itu ya apa? Oh Gusti Allah yang dibopong. Ya. Ini yang tidak bisa kita terima. Ya. Agama yang salim, agama yang hanif, agama yang benar itu tidak mungkin bertentangan dengan akal. Ya. Allah turun di sepertiga malam. Iya, kalau di Indonesia malam, kalau misalkan tadi dia ini Allah bertempat di arsy, ya, lalu Allah turun di sepertiga malam di hadis itu untuk menyeru kepada hamba-hambanya, kalau zatiyahnya Allah yang turun di Indonesia malam, di Jepang itu belum tentu malam, di Amerika belum tentu malam, malamnya di tiap negara, di tiap benua itu bisa berbeda. Nah, kan malam ini gantian. Kalau ini terus malam Allah enggak. Allah ini turun terus berarti. Allah ini berarti enggak pernah naik ke atas. Itu kan pemahaman yang salah. Ini kamu tak kasih tambah pengetahuan saja. Ini saya akan minta ngisi seminar Aswaja itu salah satunya ini yang saya sampaikan. Yang tak kasih ilmu gratis sama saya. Nah, itu ya tentang tauhid ya, tentang tauhid. Tauhid itu adalah penegas kuat agar mukhatab orang yang kita ajak bicara itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Lalu ada badal. Badal itu ada kul minkul, ghalat, ya ihtimal, ada badal ba'dhamikul. Kalau ghalat itu salah ucap. Ya, salah ucap. Kalau salah ucap disengaja, tidak disengaja namanya ghalat. Kalau disengaja itu idrok. Ya. Kalau ghalat itu misalkan gini, misalkan Habibi melihat ada temannya, Habibi punya teman di kelas ini yang dia itu anaknya badannya kekar, undul, ya, tidak terlalu tinggi, ireng. Habibi bilang, metesan tetap. Kalau itu diucapkan karena memang Habibi nggak begitu jelas melihat, maka ini istilahnya ghalat. Tapi kalau itu Habibi sakjane wis ero sing teko iki Udin. Tapi karena Udin ini badannya keker hitam ya, wis gundul koyo Mike Tyson lawane. Lalu Habibi bilang, Mike Tyson teko. Padahal dia tahu yang datang Udin. Ya, maka ini namanya idrok. Ya. Atof yang terakhir, atof itu agar tidak terjadi pemborosan kata. Atof itu ada dua, ada nasak, ada bayan. Kalau nasak itu antara maktuf dan maktuf alaih ada penghubungnya huruf atof. Kalau bayan tidak ada. Nah, atof itu agar fungsinya agar tidak terjadi pemborosan kata. Contoh, misalkan seperti ini. Ja'a Muhammadun wa Fatimah. Karena ini wawunya sudah atof, Muhammad dan Fatimah telah datang. Karena ini wawunya sudah atof, maka tidak perlu di kata Fatimah, di lafaz Fatimah itu ditambahkan ja'a lagi. Ja'a Muhammadun wa ja'at Fatimah. Nggak perlu. Cukup ja'a Muhammadun wa Fatimah. Kenapa? Karena ini wawunya sudah atof. Paham ya? Ya. Lalu kita sekarang ke hadis. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala ya bena Adam, wahai anak Adam. Ibnu Adam itu maksudnya terjemah lainnya itu manusia. Wahai manusia. Kok disebut Ibnu Adam, Pak? Kenapa? Ya kan karena kita anak cucunya Nabi Adam. Sampai sama saya ini adalah saudara-saudara dari kakek Nabi Adam. Nah, ya bina Adam, wahai manusia, inna kama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hei manusia, ketika kamu
Recording stopped. Ya, da'autani warajautani, kamu arep berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, Recording in progress. tentang sebentar lagi. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, tentang apa yang ada padamu, ya. Sama-sama. Oh, ghafartu laka. Ghafartu laka ini jadi jawabnya dari maknanya itu syartiyahnya. Ghafartu laka, saat kamu itu berdoa dan berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampuni kamu. Walau ubali, dan aku nggak peduli. Nggak peduli itu apa maksudnya? Ini setelahnya. Ya bena Adam, wahai manusia, lau balaghad dulu buka ananas samai, seandainya dosamu itu setinggi langit, semua saufartani ghafartu laka ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, kamu datang kepadaku dengan bawa dosa setinggi langit, dan kamu datang kepadaku dengan bawa dosa bi qurabil ardi, dengan sepenuh bumi, maka tetap akan Allah ampuni selama latusriku bi syai'an, selama kamu tidak berbuat syirik, berbuat syirik. Yang ingin saya singgung tentang wacana hadisnya, ya, itu adalah gini. Dosa itu ada dua, ya. Dosa itu ada dua. Ini penting untuk bekal hidupnya sampean. Dosa itu ada dua. Ada dosa hakullah, ada dosa hakul adam. Kalau dosa hakullah, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Allah lewat lisannya Rasulullah, ya, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Kamu bawa dosa ananas sama qurabil ardi. Recording stopped. Pokoknya benar-benar tobat, selesai. Tapi ketika dosanya itu kaitannya dengan hakul adami, kalau dia hakullah, kalau hakul adami ini yang bahaya, ya. Dosa hakul adami ini yang bahaya. Bahayanya gimana, Pak? Karena manusia itu bukan Allah. Hakul adami itu dosa sesama. Misalkan, ya, ini sudah pernah tak bahas ya kemarin, ya, dosa hakul adami. Belum. Nah, jadi misalkan Iwan melihat Mas Endias ini, siapa namanya, lupa, Hasan. Recording in progress. Dapat endosan 1 bulan 50 juta. 1 bulan 50 juta. Oh, jangan iwat lah. Ada Hasan punya teman si Fulan, ya, melihat Hasan dapat endosan 50 juta, ya, lalu dia memfitnah Hasan. Itu kan dosa hakul adam itu ada dua. Ada yang kaitannya dengan mal, hutang piutang. Ada yang kaitannya dengan irdun, ain rokdot, irdun, kehormatan. Ya, gitu. Kamu membuli temanmu, selama temanmu tidak memaafkan, kamu membuli temanmu, itu kamu punya dosa hakul adami kepada temanmu. Selama temanmu tidak memaafkan, Allah nggak ikut-ikut, dan akan tetap dituntut kelak sampai di akhirat. Dan akan tetap dituntut sampai di Allah nggak ikut-ikut. Nah, kalau seandainya orang yang dijolimi, si Hasan misalkan difitnah, itu kan si Fulan ini berarti punya tanggungan hakul adami sama Hasan. Pak, boleh nggak Pak Hasan ini tidak memaafkan? Boleh. Apakah dosa? Tidak. Karena itu haknya Hasan. Haknya si mazlum, orang yang terjolimi. Tapi ketika Hasan memaafkan, ganjarannya gede. Hati-hati, makanya Recording stopped. misalkan
Iwan bilang, San, sepurono iku wis sipulan itu. Allah saja maha pemaaf, kok kamu gak mau memaafkan? Hati-hati ya dengan nasihat atau ungkapan ini. Hasan bukan Allah loh ya. Hasan itu bukan Allah. Allah itu maha segalanya. Kalau tadi di hadis disebutkan dosa sama kurobil abdi. Recording in progress. Hasan itu manusia doi yang sangat lemah, punya keterbatasan, punya sakit hati. Hati-hati dengan ungkapan ini. Kalau orangnya maksudnya sampai menyamakan dengan Allah kan bahaya. Hasan itu bukan Allah. Wajar dia sakit. Dia manusia. Kalau dia nggak sakit hati, malaikat namanya. Sakit hati itu pasti. Cuma apakah selanjutnya mau terus dipegang erat sakit hati itu sampai hari kiamat atau tidak? Itu tergantung masing-masing. Tapi juga menjadi haknya si Maghlum. Dalam contoh ini haknya Hasan misalkan. Enggak, aku gak punya puro. Tak kaget sampai nakal. Aku isin, aku difitnah. Sampai apa namanya? Viewer ya. Viewer saya ini turun. Ya, gitu. Follower saya turun gara-gara dia. Misalkan, gara-gara dia. Sampai saya biasanya 1 bulan itu dapat sekitar 20 sampai 30 juta. Sekarang hanya dapat 1 juta. Gitu, misalkan. Belum lagi malunya. Gak tak sepuro dia. Besok sampai nang akhirat. Apakah Hasan tidak? Tapi ketika Hasan memaafkan, pahamnya bisa. Tapi ketika dia gak mau memaafkan, itu haknya Hasan. Dan orang yang dolim terus akan Allah gak ikut-ikut. Makanya kalau ada orang misalkan, iya Pak, katanya kalau meninggal hari Jumat itu dosanya di sepuro. Iya. Tapi kok saya mimpi orang si fulan ini meninggal hari Jumat, tapi kok dia hadir dalam mimpi saya? Recording stopped. Kamu punya kelebihan ya, bisa melihat mayit yang ada di kubur itu lagi disiksa atau tidak. Misalkan, ya, Ikhwan Rodok Dukun misalnya ya, punya kelebihan, bisa melihat mayit yang ada di dalam kubur itu disiksa, diazab, atau diberi jaza yang baik, balasan yang baik. Ikhwan bisa melihat ya. Pak, si fulan ini meninggalnya hari Jumat, harusnya dia itu dosanya di sepuro, tapi kalau masih disiksa ya, berarti dia bisa jadi punya tanggungan hakul adami. Gue dosa yang menungso ya. Punya dosa yang masih belum termaafkan. Itu pesan hadis ini. Lalu misalkan kita ke syarahnya ya, ke syarah hadis itu ada penjelasan di syarahnya itu ada ini. Nah ini, setelah Quran surat Nur ayat 31 itu ada penjelasan begini. Wa'lam annal istighfar ma'nahu talabul maghfirah. Ya, istighfar itu maknanya itu memohon ampun. Ya. Makna memohon ampun ini diperuntukkan bagi mereka-mereka istighfarnya muznibin, orang yang punya dosa. Istighfar dimaknai minta ampun. Tapi ketika istighfar ini dilakukan oleh para wali dan orang-orang soleh, maka istighfarnya beliau-beliau ini adalah dalam rangka apa? Qad yakunu an taksir fi ada'i syukri, karena dia lalai dari bersyukur kepada Allah. Nah, ini istighfarnya orang-orang soleh dan para wali-wali kekasih Allah. Bukan wali mahasiswa, bukan. Yang terakhir adalah qad yakunu lan wahidin minhuma bal yakunu syukran. Recording in progress. Istighfarnya Rasulullah dan para nabi itu adalah
Istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah dan para nabi itu dalam rangka syukur, ya, bukan dalam rangka mohon ampun atas dosa. Kenapa? Rasulullah itu maksum. Apa maksum itu, Pak? Maksum itu terjaga dari perbuatan maksiat. Kalau saya sampean, ya, ini kita setiap hari berbuat maksiat, setiap hari dosa. Ya, cuma ada yang terlihat, ada yang tidak. Cuma kadang yang kita hitung itu rata-rata dosa-dosa yang gede, dosa zina, dosa mencuri. Padahal banyak dosa yang kita lakukan yang tanpa kita sadari. Sholat, pokoknya sholat, misalkan. Ya, contoh sederhana sholat. Sholat itu misalkan, ya, sing angot, kamu siapa namanya? Siapa? Zafira datang ke kampus pakai juga, pakai parfum sekilo, ya, pakai kerudung termahal, pakai baju termahal, sepatu nih iki, tas iki, kudungi iki, kelambine iki. Makanya kan gitu ya. Kok tahu, Pak? Iya, karena istri saya itu. Tapi jangan dicontoh istilahnya. Itu tidak baik. Jadi tas itu sampai penang di tas yang sampai sekali. Jadi kalau pakai baju ini, tasnya ini. Kalau baju ini, sandalnya ini, tasnya ini. Nah, langsung kotor itu tuh. Karena saya gitu. Tapi kalau ada rezeki nggak apa-apa. Kalau ada rezeki sampean calon kepala keluarga, ya dimanjakan istrinya, nggak apa-apa. Tapi lek bojone sampean iku kurang duwe, ojo ngomong. Wanita ibu ya, wanita itu. Memang dia secara fisik ini lemah, dan kamu adu gepuk-gepukan sama cewek, menang kamu. Tapi lisannya mereka ini setajam silet, kayak di acara-acara apa itu. Ya. Nah, secara fisik mereka ini lemah. Nah, tapi sekali dua kali ucap wanita ini, ya, kalau bahasanya almarhum Kiai Hashim Muzadi, kamu profesor doktor di luar, kamu dihormati di luar, tanganmu dicucuk be uang, ya, kamu datang di salami tanganmu, pulang ke rumah istrimu marah, goblok dada. Itu hebatnya wanita itu lewat lisannya itu. Ya. Ada juga songkok itu langsung gini sampai. Ya. Ini makhluk-makhluk berbahaya ini wanita ini. Ya. Kalau secara fisik zahirnya iya memang kuatan sampean, ya. Sekuat apapun wanita, apa push up, ya, misalnya apa fitness apa, ya, cara dengan masih memungkinkan sampean menang. Karena memang kodratnya sampean ini laki-laki diciptakan secara fisik memang lebih kuat dari perempuan. Ya. Tapi hati-hati, perempuan ini lewat lisannya itu yang para pejabat itu bisa sampai korupsi gara-gara sing wedok ngene tok. Apa itu? Mencurang ya? Karena jatahnya kurang. Gak nerima dengan penghasilan suami. Nek guru mencurang ngene tok wis bu, wedi ning lanang. Ya. Kamu ojo den medeni nang bojone rek. Nah. Sing nerima pokoknya bojone kan bekerja keras, yo. Ya kecuali suamimu isu ngopi rokokan, ya, supaya kerja, gak kerja tempati gak apa. Nah, tapi kalau sudah berusaha keras, ya, sudah usaha, ya, hasilnya misalkan enak, memang wanita itu enak. Jadi bahkan sampai di fakta itu, misalkan Zafira biasa pakai parfum yang satu botol parfum itu harganya 13 juta. Zafira biasa hidup di rumahnya saat bersama orang tua itu ada asisten rumah tangga, gak pernah kora-kora, gak pernah umbah-umbah, ya.
biasa manikur pedikur, selalu perawatan salon. Nah, ada seorang laki-laki mau melamar Zafira, maka dia wajib memberikan fasilitas apa yang orang tua Zafira kasihkan ke Zafira. Asisten rumah tangga, nyalon, parfum harga 13 juta. Loh, Pak, kok wajib, Pak? Loh, iya wajib. Secara fikih. Kalau gak mampu, Pak, gak apa-apa. Pokoknya Zafira ridho. Iya, guys, Mas, gak apa-apa. Wis, aku tak nyoba parfum sing rego 20.000 wis gak apa-apa. Nah, kalau Zafira ridho gak apa-apa. Sudah ada pertanyaan? Yang tadi itu ngetes apa nggak tahu? Apa kamu pertanyaan? Kalau ini kan hanya ngetes tadi. Apa? Khobar itu boleh banyak. Jadi mubtada itu boleh poligami. Ya, boleh punya khobar banyak. Mubtada, inna kana bil sama. Khobar itu boleh banyak. Khobar itu boleh banyak. Kalau naat manutnya harus satu. Nah, misalnya tadi, ikhwan yang telat, yang apa masalahnya? Yang telat aja ya. Yang telat yang jangan ikhwan dah. Masalahnya Wahid yang cakep, yang kaya, yang pintar siapa? Yang cakep siapa? Manutnya wajib satu. Ya, saya minta jelas Fatihahnya ya. Ibu saya ini sekarang di rumah sakit. Rumah orang tua itu fitnahnya luar biasa. Ujian. Fitnah itu ujiannya luar biasa. Kalau anak cucunya nggak sabar selesai, makanya di Jepang itu sampai ada hutan khusus membuang orang tua yang sudah masuk usia senja. Iya betul, itu nyata. Di Singapura itu sampai juga ada seperti itu. Tapi setelah diganti oleh Perdana Menteri siapa itu terus berubah aturan. Kalau kamu Hasan misalkan, jangan Hasan tok lah, bosan saya. Sama Wahid misalkan gendong ponaane sing lucu yang masih usia 5-6 bulan, 10 bulan ya, masih jinuk, masih gemol, masih lucu ya. Digendong sama Wahid mau berangkat kuliah misalkan, dioyoi ya, atau ngeseng misalkan ya, nggak mungkin asal Wahid itu akan marah karena ketutup sama lucunya penanya ya kan. Burung pesing dan sebagainya. Jadi pertanyaan luar biasa. Tapi yakinlah semakin ujian berat, maka kerjaannya tahu lolos. Biarkan saya selamat ya. Karena fitnah saya sekarang luar biasa. Saya ini berdua sama kakak. Saya sama kakak sama-sama kerja, sama-sama punya tanggung jawab. Kakak saya perempuan janda, ya, suaminya meninggal. Kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Kita masih harus menjaga ibu secara bergantian. Kalau kamu mendapati kisah yang sama kelak, misalkan, semoga juga kamu dikasih kuat, dikasih selamat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti tak bawa satu ya. Yang lain yang 4 tadi bayangin di depannya. Jangan sampai nagih saya, jatuh harga diri saya. Masa ono dosen nagih-nagih dari mahasiswa. Enggak ya, sama-sama yang berdua. 3. Oh, parfumnya 13 juta.
Ya, sama kayak Mas Endos itu tak gojlok itu akhirnya. Karena sudah dapat Endos 50 juta kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.